sejarah Alkitab. Secara etimologi, kata Alkitab dalam bahasa Arab yang berarti buku atau kitab. Dalam bahasa Inggris, Alkitab disebut The Bible atau Holy Bible yang berarti kitab suci. Alkitab terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tradisi lisan. Kedua, kumpulan tulisan yang ditulis oleh berbagai pengarang di zaman berbeda dan awalnya disebarkan secara lisan kemudian tulisan. Yang ketiga, perjanjian lama dalam perjanjian baru atau adat Kriterian. Yang keempat, beragam bahasa, awalnya hanya bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani. Kita masuk dalam pengertian kanonisasi. Secara umum, Yunani, bulu tongkat pengukur, bulu pengukur, gelaga atau batang, yang pada akhirnya sering disebut sebagai standar. Gelaga papirus adalah jenis tanaman serai atau tebu manis. Gelaga dipakai sebagai tongkat pengukur atau kayu penggaris untuk membuat garis lurus. Secara metaforik digunakan sebagai ukuran atau standar. Sifat perbuatan dapat dijadikan teladan. Dalam kesusasteraan dipakai untuk menunjuk kepada kumpulan-kumpulan tulisan-tulisan yang dianggap baik untuk dijadikan contoh karena keaslian bahasanya oleh para ahli bahasa. Kemudian kanonisasi tradisi gereja. Tahun 367, Athanasius memberikan arti teologis pada istilah kanon yang dipakai untuk menunjuk Alkitab. Kanon merujuk pada daftar kitab-kitab yang dianggap memiliki otoritas yang telah memenuhi standar tertentu sehingga menjadi dasar utama ajaran iman Kristen. Kanon adalah kumpulan kitab-kitab yang telah diakui, diinspirasikan oleh Allah melalui penyataan atau kewahyuannya kepada para penulis kitab dan memiliki otoritas penuh dan mutlak terhadap iman Kristen. Selanjutnya, inerasi Alkitab. Doktrin yang menyatakan bahwa Alkitab dalam bentuk naskah aslinya tidak mengandung kesalahan dan benar-benar merupakan firman Allah. Adanya kanonisasi. Banyak tulisan yang muncul dan beredar kala itu, gereja menjaga kemurnian ajaran yang berwibawa ilahi, menggumuli, mengkaji, menguji tulisan-tulisan yang sesuai dengan kebenaran Allah, dan melindungi umat dari ajaran sesat. Kemudian kanon yang muncul dalam sejarah. Kanon Marcion 140 Masehi. Kanon Marcion pada pertengahan abad kedua, Injil Lukas atau disunting, dan surat Paulus. Marcion menolak kitab Yahudi atau perjanjian lama. Kedua, Clemens Roma 90-100 Masehi mencatat 9 kitab perjanjian baru. Surat Clemens 1, surat Barnabas. Ketiga, Ignatius, surat kepada orang Efesus, surat kepada orang Magnesia, surat kepada orang Trales, surat kepada orang Roma, surat kepada orang Filipi, surat kepada orang Smyrna, surat kepada orang Polikarpus. Ini adalah surat kepada Polikarpus, seorang uskup Smyrna yang terkenal. Keempat, Polikarpus, murid Rasul Yohanes 108 Masehi, mengakui 15 kitab. Kemudian, Irenaeus 185 Masehi, melawan ajaran sesat, Marcionisme, Gnostisme, dengan mencantumkan 21 kitab PB dalam karyanya Adversus Hareses. Kemudian Antonius 367 Masehi menulis surat Paskah yang di dalamnya berisikan 27 daftar kitab kanon PB dalam urutan yang berbeda. Dan terakhir, Eusebius menuliskan dan menyusun daftar kanon PB yang mencakup kitab-kitab yang diakui dan menggunakan tolak ukur atau standar terhadap kanonisasi. Kanonisasi dalam Gereja Timur, sejarah kanon telah berakhir ditandai dengan surat Paskah yang ditulis oleh Athanasius dan dibicarakan kepada jemaat di masa Paskah. Dalam Gereja Barat,
Pada 382, sidang sinode di Roma mendaftarkan semua kitab PL dan PB. 393, 27 kitab dikanonisasi dalam konsili Hippo di Afrika Utara. 339, 7 kembali ditegaskan dan disahkan dalam konsili Kartago dan 419. Kemudian kriteria kanon. Kerasulan atau apostolik, penulisnya adalah seorang rasul atau memiliki hubungan dekat dengan seorang rasul. Penerimaan universal, diakui oleh semua komunitas Kristen utama di dunia Mediterania atau pada akhir abad keempat. Muata teologis, yang sesuai dengan tulisan-tulisan Kristen lain yang diterima, termasuk keilahian dan kemanusiaan Yesus, mengandung ajaran moral yang tinggi dan nilai-nilai rohani yang mencerminkan pekerjaan Roh Kudus. Selanjutnya, penutupan kanon Alkitab Perjanjian Baru. Kanon Alkitab Perjanjian Baru resmi telah ditutup dalam konsili Hippo dan Kartago yang diadakan oleh gereja. Implikasi bagi gereja masa kini membentuk dasar ajaran dan praktik gereja sehingga menjaga kesatuan sumber ajaran kekristenan meskipun dengan keberagamaan perspektif. Kanonisasi juga memperkuat otoritas gereja dalam menentukan teks-teks yang dianggap wahyu ilahi yang tetap menjadi dasar utama dalam kehidupan rohani dan pengejaran kekristenan. Kemudian, klasifikasi Alkitab PB. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil sinoptis Matius, Markus, Lukas. Disebut Injil atau Yunani Evangelion yang berarti kabar baik, karena menceritakan kabar baik tentang kehidupan Yesus yang membawa keselamatan bagi umat manusia. Disebut Injil sinoptik karena memiliki banyak kesamaan atau dapat dilihat bersama.